di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 21, 22, 23, Paulus mengajarkan menyembah kepada agnostos theos, ilah yang tidak dikenal atau dewa yang tidak dikenal dalam nama Kristus. Makanya dia menggenapi itu. Bunuhlah, ya mati terpenggal. Begitu juga di dalam Imamat 18 nomor 18 sampai 20. Itu perintahnya itu. Nabi yang terlalu berani berbicara bismi anoki dengan mengatasnamakan namaku, tetapi tidak terjadi apa yang dikatakan alias nabi palsu, maka dia harus dibunuh. Nah itu. Oh, mantap. Saya sudah catat semuanya, Guru. Jadi ya, nanti di dalamnya aja Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26, betulkah Paulus itu bertaubat dari mengajarkan jangan bersunat. Nah, kita lihat di situ, baca di situ. Lalu parahnya lagi, Bang. Dia kan mengajarkan sekali saja berkorban untuk selama-lamanya di atas salib, yaitu Yesus dengan darahnya kan. Tapi ternyata begitu dia kembali ke Yerusalem, dia berkorban lagi. Dia mempersembahkan persembahan untuk mentahirkan dirinya gitu loh. Bukankah Yesus sudah mempersembahkan dirinya sekali saja untuk seluruhnya? Tapi kenapa dia ketika diperintahkan sama rabi-rabi di sana, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Ya kamu sekarang, kamu mensucikan dirimu, kau mentahirkan dirimu. Kau tahirkan dirimu. Ada 4 orang sedang bernazar, kau bantu dia, bayarkan kemudian nazarnya, habis itu kau tahirkan dirimu. Paulus tunduk nggak atas perintah itu? Tunduk. Lalu Paulus mempersembahkan persembahan, masolang generasi. Jadi pengikutnya ya generasi rusak gitu, Bang. Oke. Saya sudah mengerti, Guru. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan oleh Akhi Billy. Mohon maaf Akhi Billy, saya menemukan beberapa data di dalam kitab yang digunakan oleh saudara Kristen. Meskipun tadinya itu berasal dari Septuaginta ya, yang diterjemahkan abad ketiga sebelum Masehi oleh Ptolemy II. Tapi saya rasa masih tidak terlalu jauh dari original teksnya. Saya baca dulu terkait dengan, saya baca aja dulu, Akhi, nanti antum ini tanggapi. Sebagai Yudaism, praktis Yudaism, pasti Anda paham. Saya membaca di dalam Hagai 2 nomor 16, maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan atau baitel, atau di dalam iman umat Islam itu baitullah. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk membangun bait Tuhan. Ulangan 27 nomor 5. Di tempat itu harus juga kamu dirikan bagi Tuhan Elohimmu sebuah mesbah dari batu-batu yang belum pernah dikerjakan dengan alat-alat besi. Kemudian di Yesua 8 nomor 31, seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan, kepada orang Israel, menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa, suatu mesbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun, di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Nah, menurut pemahaman kami, ketika kami melihat bagaimana Baitullah Ka'bah yang ada di Mekah, itu sama seperti apa yang diuraikan dalam Hagai 2 nomor 16, Ulangan 27 nomor 5, Yosua 8 nomor 31. Bahwa Tuhan memerintahkan untuk mendirikan bait yang mana baitnya itu terlepas daripada ukiran-ukiran atau pahatan-pahatan dari perkakas apapun. Di atasnya mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Lalu kalau saya lihat di Perjanjian Baru di Wahyu 11 nomor 1, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Elohim dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Artinya bahwa memang ajaran Yudaism itu diperintahkan membangun rumah ibadah
di mana rumah ibadah itu jauh dari prosesi-prosesi berhala atau persembahan-persembahan binatang-binatang yang diharamkan. Ini yang saya tangkap, ini yang saya lihat di dalam pengajaran kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran. Sekira begitu, Akhi, bisa ditanggapi juga bisa enggak. Silakan. Kayak berapa itu tadi? Kalau saya ya, Karena kalau di kitab Kristen kan tuh kayaknya beda dengan yang di Hagai 2 ayat berapa? 19 putus-putus saya, ya? putus-putus saya, putus-putus. Bentar. Halo, udah ada kan? Iya, iya. Udah ada belum? Ya. Tes. Hagai 2 ayat berapa itu? 16. Tes. Oh, Hagai 2 16. Hagai 2 16. Hagai 2, sebagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan, begitu? Iya, itu beda ya. Ini yang di LI ini aku pakai nih. Itu yang Hagai 2 ayat 16, ayat 17. Bunyinya gimana? Telah memukul kamu. Perhatikanlah mulai dari hari ini, itu ya. Iya, betul. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari ini diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur, pohon delima, dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Itu ya. Benar. Nah, yang saya temukan kemudian terkait dengan maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk membangun bait Tuhan. Jadi memang dari sejak sebelum kemudian ada ajaran penebusan dosa yang diajarkan kemudian oleh teman-teman kita Kristen, ternyata Tuhan memang lebih dulu mencanangkan bait, ya bait. Iya, itu Beit El namanya. Ya, itu Beit yang El. sebelum ada Beit Hamikdas, bait suci, duluan Beit El itu yang ada di utara, di Samaria, di Shamron. Itu duluan yang ada dibuat. Dan beberapa kali Abraham dan Ishak Yakub itu membangun mezbah ketika mereka beristirahat atau tinggal di suatu tempat, mereka mendirikan sebuah mezbah untuk membuat persembahan korban di atasnya. Iya, dan satunya di Beit El itu. Betul. Kita lihat Abraham mendirikan Beit El juga. Ya. Juga ada yang menarik dalam Zakaria 3:9, sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Artinya dari sejak dulu Tuhan pencipta langit dan bumi itu menghapus dosa dengan gampang kali. Gampang. Orang Nineveh sebanyak itu. Iya. Cuman berpuasa dan mengaku dosa, bertobat. Orang Nineveh nggak pakai darah Tuhan. Bisa. Yesaya 27:9, maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Nah, itu gampang kali. Betul. Dosa Yakub dihapuskan hanya membuat batu mesbah gitu loh. Betul. Ya, jadi kalau ada kemudian manusia nebus dosa langsung jadi Tuhan, nah ini yang jadi pertanyaan besar ini.
Nah, Karena itu bertentangan dengan Taurat dan kitab para nabi itu. iya Ahi, ini yang menarik ini. Secara logika gini loh. Orang-orang Yahudi di dalam Imamat 1 nomor 2 perintahnya, penebus dosanya itu adalah hewan, ternak, binatang, kambing, sapi, lembu. Yang 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 aneh di sini, kenapa orang Yahudi tidak menyalib dombanya gitu loh. Domba itu kan harusnya disalib kalau konsep mereka yang mau kita pakai. Itu yang pertama. Kedua, yang mati disalib ini yang Tuhan. Berarti ya orang Yahudi apakah bisa menyembah sapi lembu yang disalib, yang menebus dosanya, kan gitu. Iya, betul. Di dalam Keluaran 29, apabila engkau ingin menebus dosa, lembu, lemaknya diapakan gitu. Nah sekarang ternyata Tuhan memberikan solusi. Sama seperti dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Ada kurban yang jadi alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kan gitu. Korbanot untuk mendekatkan diri. Nah sekarang orang Yahudi diberikan satu syariat hukum ketetapan. Ketika mereka ingin mendekatkan diri kepada Tuhannya, maka mempersembahkan hewan ternak berupa domba, kambing, sapi, lembu. Kenapa sapinya tidak disalib? Dan kenapa sapinya itu tidak disembah gitu loh? Bukankah dosa-dosa mereka ini dihapuskan melalui binatang-binatang tersebut? Sampai mereka juga mengatakan anak Maria itu di dalam Yohanes 1 nomor 29. Nah, inilah anak domba Theos yang menghapuskan dosa dunia. Lah kan anak orang dibilang anak binatang gitu loh, anak domba. Kenapa dikatakan anak domba? Karena mereka meniru orang Yahudi menebus dosa mereka dengan perintah Elohim menggunakan domba. Sebagaimana perintah Yesus sendiri di dalam Matius 8:4, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Ya. Yesus memerintahkan berkorban menggunakan hewan ternak. Loh kok ini menggunakan anak orang kok dibilang piye toh? Iya. Gitu loh akhi. Lanjut. Ya, untuk soal korbanot kita harus paham bahwa kata karban itu artinya dari kata karof bahasa Ibrani-nya. Artinya come close, datang mendekat karena kamu sudah jauh. Jadi keren, Masya Allah. Datang mendekat, Lanjut. karof, datang mendekat karena sekalian sudah jauh. Nah, dengan mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba dan sebagainya itu dalam kitab Imamat itu hanya berlaku bagi bis gaga dalam bahasa Ibrani-nya atau dosa-dosa yang tidak disengaja. Sehubungan dengan kesucian bait suci. Jadi kalau ada orang mempersembahkan korban tapi dalam keadaan dia masih najis, misalnya habis berhubungan suami istri dia belum mandi mikveh gitu, belum mentahirkan dirinya, dia jadi berdosa di situ. Makanya harus diberikan korban bis gagal, korban yang itu dosa yang tidak disengaja, yaitu dari hewan dan sebagainya. Nah, masalahnya untuk sebuah korban itu menjadi sah mengadakan pendamaian, darah dari hewan itu harus tercurah di mezbah, di mezbahnya. Bukan Baru itu disalib? sah. Enggak disalib. Itu menurut kitab Imamat harus darahnya. Dan kriteria dosa kan ada 5 korban kharat, korban minha, korban slamim. Dari korban-korban itu, kalau korban menghapus dosa itu harus perempuan, feminim atau betina jenisnya. Nah, mati mija. harus betina. Mati mija. Betina kriterianya dan umurnya harus 1 tahun. Umur itunya, ya, kambing dombanya berusia 1 tahun. Jadi Yesus itu tidak bisa mengadakan pendamaian pertama di mezbah, darahnya nggak ada di mezbah, nggak tercurah di situ, dan dia juga laki-laki, jantan bukan betina, gitu. Dan yang penting dia bukan hewan. Jadi itu enggak legit. Nah, dan kalau kita buka dalam Ulangan 24 ayat 16, lo yumtu afat albanim ubanim lo yumtu alafot isbekh itu yumatu, artinya janganlah dihukum mati
karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati oleh karena dosanya sendiri. Jadi nggak ada tanggung-tanggungan dosa. Kalau ada orang yang menanggung dosa sesamanya, itu bertentangan dengan kitab Taurat Musa dan juga kitab para nabi yang lainnya. Belum di kitab Yeskiel apa itu, akhi ya. Anak nggak boleh menanggung dosa. Jadi tanggung-tanggungan dosa, apalagi pakai darah Tuhan, itu tidak ada sama sekali. Terus aku mau menanggapi tentang Paulus. Waktu Paulus mengatakan Taurat itu tidak membawa kesempurnaan, seorang raja dan seorang nabi berkata di dalam kitab Mazmur ya, dikatakan Torah Hashem temim meshot nefes edut Hashem neemana makimat peti. Taurat itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ulangan 11 itu ya, iya. Ini Mazmur. Assalamualaikum. 19. Juma, assalamualaikum Juma. Mazmur 19. Izin sebentar, Bang Zuma. Erik, kau jangan pakai salam-salaman. Kau Kristen. Ya perkenalkanlah kau Kristen. Oke, saya mantan Muslim ya. Udah, nggak usah tipu-tipu. Oke, ya. Ini ada tema Ya, tanggapi jadi saya temanya, tahu silakan. ya, kayak mana Islam di Iran, kayak mana Islam di Turki, ya. Saya tahu ya. Oke, pertanyaan saya Juma. Benar Apa ini kok pertanyaan? Tanggapi Ulangan 30. Ulangan 30 pitchingnya 11 itu, suci? Ahi. Coba jawab Juma. Bisa diskusi. Apalah orang ini. Lah kalau Nabi Muhammad suci daripada ya disalib. Oh sembah itu Kolose 2:9. Mana poin batu sakar dan bilang tonji Tuhan. Izin Bang Juma. Saya izin sama rekan-rekan Kristen. Saya itu inginnya gini loh. Tadi ada eklips turun dia. Nah itu sepertinya pinter gitu loh. Nah coba naik yang pinter loh. Ini menarik loh. Ini berbicara tentang dosa waris, berbicara tentang Bohong waris. apa namanya? Penghapusan dosa, penebusan dosa atau penghapusan dosa ini. Nah silakan naik gitu loh. Jadi saya harap yang Muslim di hold dulu, yang Kristen yang agak berbobot naiknya, jangan yang kucluk-kucluk lah. Masa kucluk-kucluk semuanya naik ini. Orang ngomong apa, dia ngomong apa nggak jelas. Lanjut dulu Bang Juma, saya undang tamu-tamu, silakan. Saya mau tanya Ahi dulu, Ahi Billy dulu. Sebelum Ahi Dehe, sabar Bang. Bang, saya mau pamit dulu, ada tamu, boleh ya? Nanti kita Boleh. Nanti kita belajar lagi sama-sama. Iya, makasih. Oke, makasih. Ahi, korban-korban penebus dosa yang ada di tradisi keyakinan Yudaism, apakah korban ini hidup kembali setelah dikorbankan? Terus dosa, kalau hidup lagi jadi enggak itu dong, enggak Batal. lumayan. Iya. Jadi seibarat kata gini. Itu logika Rabi saya itu yang bilang itu via singkat ngomong begitu. Iya, saya juga pun berpikir jadi gini. Ahi punya utang di Pegadaian 1 miliar tuh. Terus Bang Suma datang nih gagah-gagahan tuh. Bang Billy, yuk tenang aja. Saya akan tebus utang lu di Pegadaian 1 miliar. Tepuk tangan lah Ahi Billy kan. Syukran. Terima kasih. Anda orang baik, mengorbankan kemudian harta Anda untuk tebus dosa utang saya di Pegadaian. Aku tebus lah ya kan ya. Lunas 1 miliar utangnya Ahi Billy di Pegadaian. 3 hari kemudian saya datang lagi, narik uang saya kembali. Ini sini duit saya nggak jadi. Aku taruh lagi duit saya di Pegadaian. Nah pertanyaannya, apakah Ahi Billy kembali berutang? Sila jelas. Nah, bagaimana dengan korban yang hanya 3 hari mati? Hari ketiga bangkit lagi kembali. Kan dia mati untuk menebus. Ketika dia hidup, tebusannya gagal. Bukan begitu? Mungkin. Kenapa? Saya menemukan data di dalam Roma 8 nomor 10. Barang siapa, jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Ya Allah. Ternyata orang Kristen mati karena dosa.
Gimana ceritanya? Jadi buat apa Yesus disalib kalau orang Kristen mati karena dosa? Masalah generasi. Orang mati karena dosa itu kemana perginya? Surga apa neraka, teman-teman? Neraka. Nah, itu dia. Roma 8 nomor 10. Jika Kristus ada di dalam dirimu, tubuhmu. Nah, itu original teksnya itu kalau kita lihat itu sebenarnya merujuk kepada tubuhmu, bukan kepada tubuh saja. Tubuhmu mati karena dosa. Jadi kalau kita ini misalnya mengatakan Kristus ada di dalam tubuhku, aku ini pengikutnya, maka kata Paulus, ya tubuhmu akan mati karena Kristus. Gimana dong? Mau nggak tubuh kita itu mati karena dosa? Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Oke? Jadi barang siapa yang ingin tubuhnya mati karena dosa, silakan jadikan Kristus ada di dalam hidupnya. Berdasarkan Roma 8 nomor 10. Sekira begitu saya kembalikan kepada host. Ya, izin sebentar saya sapa dulu tamunya Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Goto. Aduh, mohon maaf yang ada anak kita turunkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Goto. Monitor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku, kok lama nggak jumpa kita? Oh iya Bang, saya sibuk ini. Sibuk? Iya, ada MBG di Toraja ini. Saya baru pulang juga Bang. Ini baru 3 hari saya di Makassar. Masya Allah. Ini juga ada Manru. Kate Manru. Bukan. Dia orang Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku kana sari batang ku deh. Iya. teh batu Ya, dulu. Jumpa. Iya. Oh iya. Salam kenal Bang Manru. Jumpa juga dengan Pak Zuma. Alhamdulillah. Pagi ini sehat-sehat selalu Pak Zuma. Sehat alhamdulillah. Kita dengarkan dulu ya Bang. Ada materi dari sahabat kita dari Yudaism. Silakan, Ahi. Ya, Baik. Bang. Oke, lanjut. Ini korban ya, ini. Jadi daftar semua korban hewan ya, korban bakaran hewan. Nah, ini untuk korban dosa nih. Ini aduh nggak kebaca. Untuk korban dosa ya. Dosa yang personal ya, dosa satu orang ya. Variabelnya katat ya, korban dosa. Ini harus dari kambing atau lembu dan jenisnya harus F, feminim. Nih datanya nih, feminim. Jadi kalau orang itu berdosa di zaman dulu ada bait suci, dia harus mencari lembu atau kambing atau domba yang jenisnya feminim atau apa namanya betina, baru bisa mengadakan pendamaian, bukan laki-laki. Kalau ada orang yang disejajarkan dengan kambing atau domba, Harus betina, harus betina, perempuan. Itu konsekuensinya kalau membawa kitab imamat sebagai gambaran gitu. Ya, lanjut. Saudara Jadi Putra, versi bagaimana kalau kita ganti namanya menjadi Yesus? Biar kelihatan kayak putri. Yesus. Jangan Yesus. Yesus kan putra. Kalau Yesus jadi bisa perempuan. Ini gimana ceritanya cuma tanggal 25 Desember Hari Mualasi Dunia? Emang nggak ada kalender lain, tanggal lain? Loh, kenapa lari ke situ ya? Enggak, katanya yang memprakarsai kau itu. Oh iya. Korban di imamat itu penghapus dosa harus betina. Harus perempuan. Betina. Harus betina. Kan lagi viral itu tanggal 25 Desember Hari Mualasi Dunia. Iya memang mau gimana? Memang begitu. Sekarang begini, ini kan temanya sedang berjalan Bang Putra. Kenapa dia belok-belokkan? Nanti sudah clear itu tanda tanggapi, baru dong. Aku tanya lah, Tuhan Anda itu siapa?
Tuhannya Yesus, yang disembah Yesus juga. Oh gitu. Kok Iya. kok Kenapa? berdasarkan Yesus Anda? Lah, kan Tuhan itu cuma satu. Ya artinya kenapa nggak berdasarkan baginda gitu loh? Lah, baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Yesus juga begitu. Iya, ya kami kenal pencipta langit dan bumi itu kan kalau melalui Yesus. Iya. Kami juga kemudian mengenal ketika diajarkan di luar Al-Quran bahwa ada sembahan, maka kami mengenal Yesus menyembah kepada ilah yang disembah oleh para nabi. Nah, terus? Begitu. Terus apa Ya, masalahnya? Ya kami juga kalau berdoa yang diajarkan Yesus, mintalah kepada Bapa tapi melalui namaku. Itu Apa yang- ajaran Yesus. Itu ajaran Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Kamu itu berdoa kepada Theos. Harus bedakan, belajar dari sekarang. Entah apa kayak namanya itu yang Oh, jelas. nggak bisa gitu. Coba Enggak. Anda baca Filipi. Coba Anda baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Yang menjadi daging manusia itu Tuhannya Yahudi atau Tuhannya orang Roma? Enggak gini loh. Itu artinya kan- enggak. dengar dulu. Kok Kita enggak? kan percaya yang membuat dunia ini kan Allah Bapa itu yang Iya, tidak tahu itu di seperti apa mulut. wujudnya. Itu di mulut. Oleh karena Itu di itulah, mulut. Tapi Anda menyangkal itu. Kita mengenal Dia, makanya kita kalau berdoa itu Oh, salah Anda. Salah. kenapa salah? Anda jangan memakai kacamata Islam untuk memahami Kristen. Oh, tidak Itu bisa. kesalahan Anda. Saatnya Anda disadarkan bahwa yang Anda sembah bernama Sekarang gini. Kristus itu, tunggu dulu, sabar. Oke. Yang Anda sembah dalam nama Kristus itu bukan Tuhannya para nabi. Yang Anda sembah dalam nama Kristus itu adalah dewa Agnostos Theos, dewanya orang Athena. Baca dalil makanya. Kisah para Rasul 17 nomor 20, 21, 22. Paulus mengajarkan kaumnya untuk menyembah kepada dewa yang tidak mereka kenal dalam nama Kristus Yesus. Camkan itu. Jadi gini bro, kalau mau berdiskusi, artinya Ya. Anda jangan mencomot sono comot sini. Artinya kalau memang Anda Harus wajib daripada dulu. saya tidak pakai dalil kayak ente. Enggak, kalau Anda percaya Bible ya sekalian semua kau percaya. Jangan kau Saya comot-comot. percaya Bible sebagai karangan para pewarta. Oke, kalau memang kamu tidak percaya dengan apa Bible, kenapa rujukannya kalau berbeda? Saya kalau pakai mengatakan Bible, saya bisa percaya bilang kok barusan. Anda Saya itu percaya cacat Bible logika. itu adalah catatan-catatan pewarta. Ya, pewarta. Satu sisi kamu memuliakan Yesus, satu sisi kamu mencela. Kan itu namanya saya bilang cacat logika. Saya Kalau- tidak pernah mencela Yesus. Siapa bilang saya mencela Yesus? Saya Tidak tahu mendudukan perkara pada porsi yang sebenarnya. Sekarang Yang gini, kamu kalau- sembah dalam nama Kristus itu adalah dewa Athena. Bukan Makanya saya Eloah bilang Abraham. sampai kiamat Bukan. juga Islam tidak akan paham dengan ajaran Kristen. Sekarang kalau saat ini Anda kita yang mengatakan tidak bahwa paham tentang agama Anda sendiri karena musuh Sekarang terberat kalau Anda bikin kacamata adalah Bible Kristen Anda memahami. sendiri. Sekarang saya tanya sama saudara, Ada nabi yang dikatakan orang dengar, mana ada yang nabi dengar orang Arab. dulu, Semua dengar nabi dulu, itu dengar dari dulu, dari Israel. dengar dulu, Itu dengar tertulis dulu. di Bible. Izin sebentar, Bunda. Bang Zuma dikasih momon dulu. Nabi Bileam, Sebentar. Nabi Bunda, Abraham, Bunda, host. Sudah, tolong. sudah. Oh, iya. Nabi udah. Yakub, Lanjut, Nabi Bunda. Obadjah bukan orang Israel. Paulus juga tidak murni orang Israel, hanya ngaku-ngaku Benyamin. Keturunan Benyamin. Paulus itu kan nabi. Nah, sekarang begini saudara putra. Yang harus kita dudukkan di sini adalah umat Islam menyembah kepada Rabbus Samawati wal Ard yang telah mengutus para nabi termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Itu iman kami. Sekarang yang kamu sembah dalam nama Kristus Yesus yang akan kau peringati hari lahirnya sebentar lagi, itu bukan Tuhannya Nabi Ibrahim, bukan Tuhannya Musa. Yang akan kau peringati lahirnya ini, itu adalah dewanya orang Roma Athena. Pahit. Kok Mungkin mana itu Anda- fakta? Orang Yesus mengatakan sembahlah apa udah dibilang gitu. Kok Itu Anda ucapan Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Berbeda dengan ucapan Paulus untuk kaumnya Roma Yunani. Anda catat itu baik-baik. mengikuti Yesus? Anda siapa bilang Anda pengikut Yesus? Anda pengikut Paulus menyembah dewanya orang Roma dalam nama Yesus. Itu yang Itu klaim betul. kamu itu. Itu klaim Anda. Saudara, itu saudara dengarkan saya.
Kisah Para Rasul 17, 21, 22. Siapa yang diperkenalkan Paulus di sana? Dewanya Siapa? orang Athena atau Tuhannya orang Yahudi? Coba kau baca. Yang jelas Yesus Oh, yang memerintahkan. jelas pula gimana mau jelas Anda tidak baca kepada data. Bapa, tapi melalui namaku karena aku dengan Bapa adalah satu. Itu ucapan Yesus untuk Bani Itulah. Israel kaumnya. Itulah cara. Itulah. Kamu menggunakan dalil-dalil itu yang dicatat oleh pewarta itu untuk kemudian menutupi siapa sembahanmu yang sesungguhnya. Makanya aku udah bilang gini, sampai kiamat juga dunia ini Islam tidak akan memahami ajaran Kristen karena pakai kacamata Islam. Bagaimana bisa dipahami? Sesuatu yang bisa dipahami itu adalah sesuatu yang masuk akal. Bagaimana mau dipahami sesuatu yang tidak masuk akal? Coba. Anda dari Yahudi, bukan dari Arab Yahudi. Anda melihat seekor sapi, lalu kemudian Anda mengajarkan itu adalah ayam. Kira-kira ada nggak yang bisa paham? Tidak ada. Kok masalah Karena persembahan irasional. Bagaimana mau dipahami Tuhan agama Anda sementara irasional? Nggak bisa. Yang bisa dipahami itu yang masuk akal. Emang semua keimanan itu bisa dicerna dengan logika? Jawab dulu. Lah. Bisa nggak keimanan itu dicerna dengan logika keseluruhan? Bisa Oh, nggak? bisa. Coba Bisa. apa yang tidak masuk logika? Sekarang Anda tunjukkan apa yang tidak masuk logika. Silakan. Bagaimana nabimu bisa membela Mulai bulan-bulan di nombak-nombak atas lagi. dan di bawah? Coba. Dia mendapatkan kemudian karunia mujizat dari Tuhannya. Tuhannya yang memberikan mujizat itu. Itu iman, itu bukan logika. Oh, Makanya tidak, kalau itu Paulus logika. Itu logika. Bagaimana Itu logikanya bisa? logika. Itu logika. Enggak ilmiah itu. Makanya kau kebodohan. Kata siapa? Bulan-bulan di Kalau atas. Anda Itu kemudian iman, bukan ilmiah. Itulah kebodohan. dengarkan saya. Cara logikamu. Dengarkan saya baik-baik. Jangan karena agama Anda irasional, Anda mengatakan bahwa ketika pencipta langit dan bumi memberikan suatu mukjizat kepada Coba hambanya, jelaskan Anda mengatakan tidak masuk akal. Coba jelaskan secara ilmiah bisa membela. Sekarang secara ilmiah itu apa? Manusia ada. Manusia memiliki kekuatan, iya. Di balik kekuatan manusia itu ada kekuatan pencipta langit dan bumi yang mengatur aspek kehidupan di atas muka bumi ini. Ilmiah enggak? Ilmiah. Alam semesta ini diatur oleh Sang Yang Maha Kuasa. Ilmiah enggak? Ilmiah dong. Ilmiah. Oh, salah. Itu karena ajaran Anda tidak masuk akal sampai Anda membatasi hal tersebut. Bagaimana Kau tidak bisa mungkin? membedakan. Kau Dengarkan tidak bisa saya. membedakan ilmiah sama iman. Itulah Dengarkan saya. logikamu cacat. Dengarkan Itulah saya. kebodohanmu. Dengarkan saya. Dengar. Kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Apa itu maksudnya? Ayo, apa maksudnya tuh? Apakah Yesus mengajarkan suatu kebodohan? Sampai Yesus dia menggunakan pernah memberi akal untuk makan menelaah 5.000 Tuhan. orang Tidak dengan bisa. 2 ikan sama 5 roti. Itu Itu iman. menurut lu. Itu menurut Itu lu. iman. Itu Secara menurut logika lu. tidak masuk akal. Sekarang makanya mari. kamu- Udah, Mari saya saya ikuti bilang, narasi Anda. Anda itu kata- Sekarang mari saya logika, ikuti narasi Anda. Dengar Anda itu dengar kata saya. logika. Dengar. Tidak percaya dengan Dengarkan itu. saya boleh. Anda boleh dengar saya, jangan kesurupan. Ketika Maria ngeden, yang keluar dalam rahimnya itu, keluar dari rahimnya itu adalah seenggok manusia, bayi Yahudi. Betul. Masuk akal, masuk akal. Sekarang Secara kelahiran Anda Yesus itu- dengar dulu, dengar dulu, saudara, dengar. Habis ini Anda boleh berbicara 2 tahun tanpa berhenti, oke? 2 tahun loh, dikasih waktu Anda ngomong terus tanpa berhenti. Habis ini, saya ulang lagi. Keluarnya seorang manusia dari rahim Maria, masuk akal gak ketika dikatakan itu adalah manusia yang keluar? Masuk akal. Tapi ketika kemudian Anda mengatakan yang keluar itu adalah Tuhan, masuk akal nggak? Tidak masuk akal. Sekarang Anda memposisikan iman Anda di mana? Anda memposisikan iman Anda yang keluar dari rahim itu adalah Tuhan. Berarti yang koplak siapa? Iman Anda, kepercayaan Anda, keyakinan Anda yang koplak. Saya tanya Anda, definisi Tuhan menurutmu apa? Jangan ke situ. Enggak, biar kita Jangan samakan. ke situ. Biar kita Orang samakan. Indonesia, Nah, itulah kebodohanmu. Saudara putra, jangan kayak ini, jangan kayak bebek. Pernah Orang nggak Tuhan Indonesia. Pernah nggak manusia menuhankan uang? Saudara putra, ketika kita berbicara tentang Tuhan dalam perspektif agama, kita nggak perlu lagi mengatakan, kau ngerti nggak arti definisi Tuhan itu apa? Nggak perlu.
kita harus menyadari ketika kita berbicara mengenai Tuhan berarti yang objek yang kita sembah, hakikat yang kita sembah. Itu loh. Gak usah lagi Tuhan itu apa? Tuhan itu apa? Gak perlu. Itu ajaran ece-ece itu. Anda dengan saya bertuhan. Titik. Tuhan Anda disebut Kristus. Siapa yang memproklamirkan? Siapa yang mengajarkan? Tuhan itu bernama Kristus. Paulus. Objek yang dimaksud Paulus sebagai Tuhan itu yang mana? Tanya kepada Paulus. Paulus, yang kau perkenalkan kepada orang-orang Athena, Tuhan yang mana? Tuhannya orang Yahudi atau Tuhannya orang Athena? Apa jawaban Paulus? Tuhannya orang Athena. Di mana dalilnya? Kisah Para Rasul 17 nomor 20, 21, 22. Aku melihat kalian menyembah kepada dewa-dewa yang tidak kamu kenal. Sebab ada tertulis di salah satu kuilmu, agnostos theos, Tuhan atau dewa yang tidak dikenal. Itulah yang aku perkenalkan kepadamu sekarang. Nah, Paulus mengakui dah bahwa dia memperkenalkan kepada orang Athena dewa yang selama ini mereka sembah. Sekarang pertanyaan saya, sebelum Paulus datang ke Athena, yang disembah oleh orang Athena Tuhannya Yahudi atau dewa-dewa nenek moyang mereka? Jawab. Jawab dulu. Yang disembah oleh orang Athena, orang Roma, sebelum Paulus datang mengajarkan agama Kristen, mereka menyembah Eloa Abraham, Eloa Ismail, Eloa Ishak, Eloa Yakub, Eloa Musa, atau menyembah kepada dewa-dewa nenek moyang mereka. Jawab. Silakan, kau boleh bicara 2 tahun, jangan berhenti. Ngomong. Malu kau kan? Malu. Ternyata yang Kristus itu yang diperkenalkan Paulus adalah dewa Yunani. Ayo. Malu kau kan? Malu. Murah JK. Malu kau kan? Nih, saya bantu kamu. Di dalam Kisah Para Rasul 17, nomor 19 saya mulai. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagos dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaranmu yang baru, wahai Paulus? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh, wahai Paulus. Karena itu kami orang Athena ingin tahu, apa arti semua ajaranmu itu, wahai Paulus? Lalu Lukas mencatat, adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengarkan segala sesuatu yang baru dari Paulus. Paulus pergi berdiri di atas Areopagos dan berkata, nah saatnya Paulus beraksi nih. Apa kata Paulus? Hai orang-orang Athena, hai. Aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Itu Paulus yang ngaku. Jadi Sabar dulu. 10 detik aja, 10 detik. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, aku Paulus melihat-lihat barang-barang pujaanmu. Aku Paulus menjumpai sebuah kuil dengan tulisan kepada dewa yang tidak dikenal. Paulus berkata kemudian, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Saya ulang, aku melihat kamu menyembah dewa. Di dalam kuilmu ada tertulis kepada dewa yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Pertanyaan saya kepada saudara putra, apa yang disembah oleh orang Athena, Yunani, Romawi sebelum Paulus datang? Silakan Anda jawab. yang saya sembah sesuai dengan ajaran Bukan Yesus. Bukan Anda. Jangan gila permanen. Jangan Anda. Ya, apa? Yang saya tanya, sebelum Paulus datang mengajarkan agama menyembah kepada Kristus, orang Athena, orang Yunani, orang Romawi itu menyembah kepada siapa? Sebelum Paulus datang. Silakan. Ya saya belum tahu. Makanya jangan sombong. Kalau baru tahap Gini, Pak. anak murid jangan sombong.
Jadi kan gini, Kan Bang. bikin malu. Anda kan memaksakan keimanan itu dicerna secara logika keseluruhan. Itu saya bilang tidak bisa. Kenapa? Nah, coba jelaskan logika Anda dengan nalar Anda. Baginda bisa membela bulan di atas, Baginda di bawah. Secara ilmiah. Bisa nggak? Kalau Anda dalam bisa membedakan ilmiah dengan sabar dulu. Secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan, antropologi, sosiologi, ekonomi, apapun itu, menyadari secara disiplin ilmu bahwa bumi ini berputar, ya, berinteraksi antara komponen dengan komponen satu dengan komponen lain, itu karena adanya kekuatan di luar daripada apa yang terlihat secara konkret. Setuju? Setuju. Ilmiah enggak itu? Ilmiah. Berarti secara ilmiah pun sadar bahwa ada kekuatan gaib supranatural di luar daripada objek-objek yang ada, nilai-nilai yang ada. Logika enggak itu? Logika. Rasional enggak? Rasional. Itulah yang orang katakan sebagai Tuhan. Oh, tidak bisa, itu ilmiah. Itu ilmiah Anda itu. salah. Kata Maka siapa saya itu bilang tidak Anda ilmiah? itu Kata hanya siapa cacat. itu tidak ilmiah? Cacat logika Anda. Kata siapa itu tidak ilmiah? Itu ilmiah. Kita tinggalkan itu. Kita tinggalkan itu karena Anda adalah Kristen dan saya adalah Muslim. Sabar. Bagaimana bisa Sabar. kamu Sabar. mengatakan itu Enggak usah ke ilmiah? situ dulu, enggak usah ke situ Baginda di dulu. bawah, bulan di atas. Coba. Loh, alam semesta ini punya komponen keterikatan antara alam Itu yang satu, keinginan itu. benda-benda Secara yang ilmiah satu bisa dengan kau- benda yang lain itu adalah satu keterikatan yang tidak bisa terpisahkan. Sedikit Bisa kau buktikan. saja Bisa kau buktikan. dimensi Bisa kau- terpisah atau menjauh atau saling berdekatan akan terjadi kehancuran. Itu logika, bisa Camkan itu buktikan. baik-baik. Itu ilmiah. Anda- Itu ilmiah. Maka Bukan sekarang ilmiah itu, bisa kau buktikan nggak? udah terserah, bukan ilmiah atau apa terserah. Sekarang yang ingin saya pertanyakan kepada saudara, ini kita berbicara mengenai konsep Tuhan, Yesus Tuhan. Apakah itu hayalan saja? Anda harus menjawabnya. Paulus sebelum datang kepada orang Athena Yunani, Sebelum Paulus saya jawab, mengatakan, saya sabar mengakui dulu, bahwa itu bukan sabar logika dulu ya. saudaraku. Itu keinginannya. Kamu Pertanyaan harus saya ulang karena Anda mencoba untuk lari dari kenyataan bahwa Kristen menyembah kepada agnostos theos. Pertanyaan saya sederhana. Sebelum Paulus datang mengajarkan menyembah kepada Kristus kepada orang Athena, apa yang disembah oleh orang Athena? Dewa-dewa, Tuhannya nenek moyang mereka, atau Tuhannya Nabi Musa? Jawab. Belajar ke situ. Bukan Oke? tidak pernah Jawab ya. mempelajari, Tapi bukan. yang jelas- Bukan, tapi yang jelas bukan yang tidak disembah mempelajari. Yesus itu adalah anak Bukan. Bapak dan ajaran Yesus juga sembah Hai. karena Berarti Anda mengakui bahwa orang Athena sebelum Paulus mendirikan agama Kristen sudah Saya menyembah tidak kepada mengakui, Tuhan saya belum Musa. tahu tentang itu. Dan saya bilang, saya belum tahu tentang itu. Anda jangan memaksakan keinginan Anda. Sekarang saya tanya kepada Akhi Billy. Akhi, apakah betul orang-orang Athena, orang-orang Yunani, orang-orang Romawi sebelum mereka menggunakan kitab terjemahan Septuaginta dari perjanjian baru, kitab Tanak, perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel, yaitu kitab Torah, apakah orang Roma Yunani ini menyembah kepada Yod-Heh-Vav-Veh? Oh enggak. Tidak. Ada yang namanya Dewa Mitras tahun 500 sebelum Masehi dan lahir tanggal 25 Desember kebetulan sama. Itulah yang Kristen sembah hari ini yang diajarkan Paulus kepada mereka. Apa yang kau sembah selama ini yang kau tidak kenal, itulah yang aku ajarkan hari ini dalam nama Yesus. Jadi nama Yesus itu hanya dipakai untuk membungkus sembahan nenek moyang orang-orang Athena. Yesus mengatakan, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Jadi yang disembah dan sedikit lagi dirayakan oleh mereka adalah dewa agnostos theos yang disindir di dalam kitab Nabi Musa alaihissalam, ulangan 13. Agnostos theos, dewa yang tidak dikenal. Itu makanya daripada kita melihat keadaan bumi semakin terpuruk dengan adanya peringatan lahirnya dewa matahari, lebih baik kita memperingati hari kebangkitan mu'allaf. Sekira begitu teman-teman sekalian. Silakan.
Buang sial. Buang sial. Biar bumi ini tidak kena kutuk Ya, dari jadi pencipta harusnya langit dan bumi. kamu cuma mengakui bahwa baginda itu bila bulan itu bukan ilmiah, itu keimanan, ya. Itu Gak usah lagi. Itu lagi. Keimanan itu. Jangan kau Itu paksakan lagi, ilmiah. itu lagi. Ilmiah itu masuk akal dan logika, bisa diterima nalar. Ada bukti, itu namanya ilmiah. Kenapa? Jalan di atas air, ya kan? Itu logika menentang hukum gravitasi gimana itu? Ya itulah kelebihan Yesus bisa jalan di air. Itulah kehebatannya. Beda dengan orang-orang lain, nabi-nabi yang Ya, lain. lanjut. Karena itu kehebatannya Yesus katanya. Berarti yang belah bulan Bang Anda itu Bang kan Billy, tidak bisa orang ini membedakan lupa. Dia ilmiah bilang tadi sama nabi yang lain. Berarti Itu Yesus kelemahan nabi ya? Anda itu. Iman bukan sama Yesus logika nabi ya? tidak bisa kalian bedakan. Yesus Makanya nabi. dengar Yesus dulu. nabi Makanya atau Tuhan ini? dengar dulu. Keimanan itu tidak bisa kita cerna secara logika dan nalar. Oh, itu tidak iya. akan bisa. secara Markus sempurna 16, bisa. 18 itu bagaimana? Sekarang, Meminum Bang, racun. Bisa nggak itu dengan iman itu? Lakukan Bagaimana Markus logikanya? 16 nomor 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Gua hero. Gua itu kan identik dengan mistis. Tapi Aduh, Anda percaya dengan itu. Itulah iman. Itu kalau Anda mengatakan goa itu identik dengan mistis, ada korban manusia mati secara terkutuk dimasukkan ke dalam goa milik Yusuf Arimatea. 3 hari kemudian keluar jadi Tuhan. Itu mistis itu. Masuk di kubur mayat, keluar dari kubur jadi Tuhan. Mistis itu. Iya, Itu tes. mistis. Tes, Itu sama sabar. seperti pisang masuk ke dalam blender, keluar langsung jadi barongko. Ya, itulah iman, bukan ilmiah. Anda harus ngakuin. Gimana sekarang Keimanan begini? itu. Nabi Musa belah lautan itu ilmiah atau Makanya tidak? jangan kau paksakan keimanan itu semua logika. Itu kesalahan Anda. Nabi Musa belah lautan itu ilmiah atau tidak? Nah, coba aja air di piring dipecah pasti belah. Iya, itu berarti ilmiah. Coba Mana ilmiah? lah, ilmiah dong. Coba Anda ambil air, simpan di piring, habis itu Anda tiup. Bisa nggak terbelah air itu? Terbelah. Iya, kalau Musa itu ilmiah, tapi kalau pindah ke bulan itu logikanya gimana? Bulan di atas. Apa bedanya? Apa bedanya bisa. dengan yang tadi? Pertanyaan Jangan saya. kau samakan logika dengan Pertanyaan ilmiah, saya. bro. Pertanyaan saya. Kesalahan Anda Pertanyaan itu. saya. Apakah kekuatan Nabi Musa yang belah lautan atau bukan? Ya. Iya, tapi kan ada medianya. Kok iya ada iya? tongkat. Kok iya Medianya iya? ada tongkat. Kok iya Kan harus iya? ada medianya. Kok iya Media iya? itu kan tongkatnya itu. Kok iya iya? Kan ada medianya, media. Kok iya? Tapi kalau Kok belum iya, bela iya? bulan itu apa medianya? Pencipta Masuk akal langit nggak? dan bumi yang menginginkan itu kok. Itulah keimanan, bukan ilmiah. Loh, bukan itu keimanan. logika. Di samping keimanan Itulah juga logika. kata logika Anda Tidak juga. bisa Anda logika. mengaku Anda itu Saudara, kata tidak logika. bisa logika itu dipisahkan dengan iman. Tidak bisa. Tidak Kalau semua ada keimanan logika. itu bisa dicerna secara logika. Oh, salah, Akan salah bisa. Anda, salah Bisa Anda, cerita salah. sama Anda. Itu Bagaimana karena logikanya Anda bisa membela Kristen. bulan? Itu karena Anda Tidak ada Kristen. medianya. Coba Itu jelaskan. karena Anda Kristen. Itu karena Anda Itulah Kristen. dongo Anda itu. Enggak apa-apa, yang penting saya tidak beriman kepada makhluk yang artinya kau keluar nggak dari bisa tanah jadi membedakan mana Tuhan. ilmiah, mana logika, mana yang Tidak diterima bisa, akal. saudara. Sekali lagi, dengarkan saya. Dengarkan saya. Dalam Islam, iman dan akal harus sejalan. Dalam agamamu, iman dan akal wajib tolak menolak. Beda. Jangan kau nilai agama Islam dengan nilai agamamu. Sekali lagi saya katakan, di Islam iman dan akal harus seia sekata. Kalau di Kristen, iman dan akal harus tolak menolak. Itu fakta real. Apa yang masuk akal di agamamu? Ada? Tidak ada yang masuk akal di agamamu. Tunjukkan satu hal yang rasional dalam agamamu. Tunjukkan. Satu saja yang masuk akal dalam agamamu. Saya bayar nih kalau ada. Satu aja. Ayo. Apa yang masuk akal dalam agamamu? Tunjukkan satu. Apa? Maksudnya gimana? Gila kan? Kau nggak bisa karena memang agamamu bertolak belakang dengan akal. Udah. Kenapa nggak masuk akal? Sekarang kau tunjukkan apa yang masuk akal dalam agamamu. Satu Dia aja. paham, ya.
Atau sepotong aja, sepotong aja. Banyak. Apa Artinya itu? berbuat baik kepada orang lain. Itu semuanya manusiawi. Kambing juga bisa kalau Bukan itu manusiawi. dari agamamu, yang berasal dari agamamu, yang murni dari agamamu, yang masuk akal itu apa? Yang masuk akal yang murni dari agamamu apa? Banyak. Mengorbankan manusia, itu masuk akal. Hah? Manusia melahirkan pencipta langit dan bumi, itu masuk akal. Hah? Tuhan keluar dari kubur, itu masuk akal. Karena memahami ajaran itu secara logika, makanya kalian umat yang tertinggal. Makanya pertanyaannya kan logika. Pertanyaan saya, apa yang masuk logika di dalam agamamu? Satu aja kalau ada, aku beli, aku jadikan obat. Banyak. Kalau ada, Banyak. apa? Salah satunya, satu aja. Ular makan debu? Banyak. Gimana sih? Apa? Ya sama kayak ajaran Yesus itu masuk akal kan? Masuk angin, itu bukan masuk akal. Sekarang pertanyaan saya, yang dari agamamu Gini, jangan bawa gini. Yesus. Yesus itu tokoh Yudaism. Yang saya tanya bukan yang masuk angin, yang masuk akal dari agamamu satu aja kalau ada. Banyak lah. Iya, Artinya banyak, kalau banyak. berbuat- Apa? Ini kalau kita apa? berbuat baik kepada orang lain, Bukan Itu itu kan yang dimaksud. ajaran Yesus itu. Orang yang tidak beragama saja bisa melakukan itu. Kambing juga berbuat baik, ayam, sapi berbuat baik. Yang saya tanya Bagaimana? yang murni, Itulah kebutuhan. yang Mana murni pernah dari kau agamamu berbuat selain yang baik? masuk angin Mana saja. pernah Yang masuk berbuat akal baik? apa? Memang Apa, kau, apa? kau disebut disebut kau guru, tapi IQ-nya jongkok. Mana yang masuk akal dalam agamamu? Satu aja yang masuk akal dalam agamamu itu Nah, apa? gini, kenapa Anda dibikin predikatnya gurunda? Malah menangis. Anda itu cacat Nggak logika. ada. Mana pernah kambing berbuat baik? Mana pernah ayam Jadi berbuat baik? wajarlah Mana ketika Anda narasi? mengatakan, wajar kalau Anda mengatakan bahwa Sama iman dulu itu pernah- harus tidak pernah masuk membuat akal. agama. Kan pernah Gitu. membuat agama Tuhan. Gitu ya. Jadi sekali lagi saudaraku Putra Jaya, Tuhan pernah telan membuat pahit bahwa tak ada satupun Agama itu bikinan dalam manusia, bukan- prosesi agama Anda itu masuk akal. Satupun tak ada. Satupun. Bahkan sampai masuk surga kalian menjadi mempelai wanita itu saja sudah tidak masuk akal. Jadi, Anda itu Oke. cacat logika. Dulu pernah kau bilang Anda Tuhan masuk pernah ke dalam membuat surga, agama. Anda Mana pernah menjadi Tuhan mempelai membuat wanita agama? itu bikinan sudah tidak masuk manusia. akal. Agama itu Bagaimana kata mungkin beda. di bumi Anda memiliki ucok, nanti di sana Anda menjadi mempelai wanita? Gimana ceritanya itu? Laki-laki berbulu, betisnya, dadanya berbulu, jadi mempelai wanita itu gimana ceritanya? Tidak masuk akal, tidak ada yang masuk akal dalam agama Anda itu. Masa kambing berbuat baik? Masa kau berbuat baik? Gimana IQ-mu? Longor kau itu. Katanya kamu gurunda. Makanya murid-murid kamu bodoh Curhat semua. sendiri, ngomong sendiri dia. Izin, ini kayaknya kita turunkan aja. Nggak ada poin nih ngomong apa muter-muter ini. Iya. Turunkan aja Bang Gurunda ya. Iya. Udah di bawah aja lah kau. Apa yang kau ngomongin nggak jelas. Silakan IQ rekan itu. Kristen yang lain. Persilakan. Yang pinter lah yang naik. Jangan yang jamaat. Aduh, baca Bible nggak Saya izin pernah. salam dulu ya. Assalamualaikum Oh, silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Ardiansa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Zuma. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Ardiansa. Selamat hadir kembali ya Selamat. Bang Dian. Selamat Ya, ya. Hari Mu'alaf sedunia besok 25 Desember. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Walillahilhamd. Buat yang Kristen ini apa permintaan banyakkan dari Muslim. Yang Muslim mohon di hold dulu. Kita berikan mumpung ada gurunda kita semua berkumpul ini. Yang Muslim dulu, yang Kristen dulu saya dipersilakan Ini naik duet dulu. maut ini, Bung Dian. Duet maut monoteis ini. Bang Billy Judaism, Bang Zuma Muslim. Duet maut monoteis ini. Sebetulnya tadi tuh di bawah tuh ada namanya Eclipse itu bagus. Dia cukup pinter data, tapi ya ini kebetulan ada Bang Billy ada Bang Zuma nih. Dia bawa kejadian 126, kejadian 1 nomor 3 itu ada Tritunggal menurut dia gitu kan. Itu dia. Silakan yang tapi kita naikkan dulu nih ada Ayah Saipul. Naik dulu nanti saya turun kalau begitu. Naik dulu Ayah. Oh ada Ayahanda Saiful. Maaf saudara-saudara, saya juga nggak lama. Kebetulan saya ada kegiatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus ke bank. Iya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Yang pasti saya sudah senang ada Putri Sulawesi, Masya Allah. Artinya sudah ada penyeimbang dari tanah leluhur saya.
seorang wanita yang juga ikut dunia apologet. Mudah-mudahan bisa eksis istiqomah, Insya Allah. menjauhkan diri dari teman-teman, dari rekan-rekan yang tapi luruskan aja niat kita. Luruskan Beleng-beleng niat kita. Bunda. Yang beleng-beleng ya. Iya, Masya Allah. Iya. Karena di dunia apologet itu kadang ombaknya itu kenceng, Naik turun. kadang juga ombaknya tenang, tapi menghanyutkan. Jadi harus Iya, jaga iya, diri. paham, paham. Mohon supaya jangan terkontaminasi. Ada orang yang sekarang itu penting sudah belajar, udah merasa dirinya mahasiswa, itu aja terus dibilang untuk menjatuhkan orang, aku ini mahasiswa, aku ini sarjana, profesor, ya, semua yang kalah semuanya. Itu jangan diikuti, ukhti. Kita ya Saya sebagaimana bukan Sirik Napace, orang Sulawesi Sirik Napace itu harus Mantap. kita perjuangkan. Apa Iya, yang kita luar biasa. ucapkan di mulut harus sesuai dengan perbuatan di belakang. Insya Allah. Gitu ya, ukhti ya. Salam kenal dari Siap saya, Bang salam Zuma, hormat dari saya. salam kenal juga. Bang Iya, Zuma nanti di kalau misalnya, ya Bang gimana? Zuma di Maros kah atau di mana sekarang? Saya di Zudiang, daerah terkecil di Dubai. Dia sudut utara Dubai kota, Oke, oke. tapi daerah Di terkecil. Sudiang. Oke, Iya. oke, baik. Kalau ukhti di mana? Saya di Barombong, Bang Zuma. Mati mija. Belas ya anak kau. Woi, Barombong, apa kabar? Orang Taeng yang ada di sana, Masya Allah. Iya, di Orang Goa, Taeng tah, teman-teman Barombong. silat saya yang ada di Taeng. Ada orang Barombong di sini. Inaing jari taing, inaing. Ada kok dong temanku tapi amoteram mi. Innalillahi wa inna ilaihi Dengila. Dengila. Dengila ganta. Sahabat kun jogo dong. Siaga Masya Allah. saya pernah sama dalam satu produk film 40 pahlawan 40 dari kerajaan Goa. Nah, kebetulan kami sama-sama menggeluti dunia bela diri. Dia dari silat, saya dari itu, ya gitu. Ukti. Iya, iya. Masya Allah. Ini juga Bang Goto orang sini juga. Iya, Bang Goto sering hadir di sini kok. Bang Ardiansa. Alhamdulillah. Iya. Iya, saya menginginkan anak-anak Sulawesi ini bangkit kemudian menyuarakan tiada Tuhan selain Allah. Di luar daripada Allah itu bukan Tuhan. Oke. Insya Allah istiqomah, insya Allah. Amin, amin. Amin. Nanti kalau ada apa-apa berkomunikasi aja kita. Amin. Itu karena nomor. Kita membutuhkan teman-teman pejuang. Dari Bone sudah ada. Dari Bone, Niakmi, Baturi Bone, Niakmi. Dari Kendari ada Tommy, dari Palu ada Tommy, dari Torajan Tasung kami kacamata apa Poeng. Orang disegani beliau ini. Bang Goto ini orang disegani di kalangan beliau. Sekira begitu sahabat-sahabat sekalian. Baik, Bang saya Suma. senang, saya bangga hari ini ya kendaraan saya bertambah satu. Nanti kalau misalnya saya bangun pagi habis sholat subuh, saya keliling tak ada kendaraan. Nah ini ada kendaraan. Mudah-mudahan bisa menjadi rumah yang nyaman bagi kita. Amin, ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Terima Baik, kasih sudah Ahid, hadir Bang Zuma. syukran Ahid, terima kasih. Saya tutup mic-nya karena saya ada kegiatan. Silakan dilanjut. Jangan terganggu dengan keberadaan saya di sini ya teman-teman. Iya. Jangan risih dan seterusnya. Anggap saja saya adalah pelengkap penderita dari semua perjuangan kita. Saya tutup Allahu sementara. Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.